guys, kita lagi ada di pameran La Familia bersama Tenda ABCD. Ayo. Kita lagi di pameran La Familia. Ya, ya. Silakan Mbak maju untuk membuka acara. Nah, ini Pergi ke Taman Ragunan lari-lari. Sampai di sana jangan lupa foto-foto. Terima kasih sudah jauh-jauh datang kemari merayakan proses berkesenian Kukuh, Ratna, Ara, Dela, Caca, dan Deto. Barangkali karena ketemu dengan metode pendidikan Charlotte Mason, karena CM juga sangat menekankan ya tentang bagaimana kita sejak anak masih dini mengisi benak mereka dengan keindahan. Jadi kalau CM mengatakan itu, biarlah anak itu di dalam kepalanya itu bagaikan galeri, sehingga kapanpun dia merasa butuh penghiburan ya, maka dia bisa tidak perlu pergi kemana-mana, dengan mengingat apa yang pernah dia lihat saja, dia sudah bisa terhibur oleh keindahan-keindahan yang pernah dia cerap dari sekelilingnya. Jadi seni itu adalah suatu oase buat kita yang hidup di dunia yang penuh keburukan. Kita tidak bilang bahwa dunia ini isinya buruk, tetapi banyak sekali hal-hal yang tidak selalu berjalan sesuai dengan ekspektasi kita. Ada perilaku-perilaku manusia yang tidak terpuji. Ada mungkin pengelolaan kota yang aut-autan. Apalagi buat kawan-kawan yang tinggal di Jakarta. Saya sebagai orang daerah, maksudnya membayangkan kami yang tinggal di daerah tuh kalau membayangkan Jakarta itu sudah stres duluan gitu, bakal macet, bakal ini, terus penuh dengan proyek-proyek, habis itu banjir dan seterusnya. Meskipun Semarang juga kita banjir, tetapi di tengah segala hal-hal yang tidak ideal ya di dalam kehidupan kita, maka sebenarnya seni, keindahan itu menjadi penghiburan, menjadi oase, dan itu yang akan membantu anak-anak kita untuk menjalani hidup ini apapun situasi yang ada di sekelilingnya. Seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Kana, maka mereka bisa menyiasati ya, kehidupan ini agar tetap selalu hadir keindahan apapun situasi yang sedang ada. Jadi saya sangat bangga kepada keluarga Mas Kukuh, Ratna, Ara, Bella, Caca, dan Deto ya, disingkat ABCD ya. Nah, dan salut kepada orang tua yang konsisten terus untuk mendorong anak-anaknya mengeksplorasi kesenian.
Nah, jadi ketika kawan-kawan nanti berkeliling jangan lihat langsung dari pojok ke pojok ya. Lihat satu-satu dan disediakan sabun, dan tadi katanya untuk membuka acara ini sabun ini akan dipotong. Ada yang sudah pernah lihat cara motong sabun belum ya? Balik kapan Mbak Ellen? Besok. Oh, besok. Nginap semalam di Raka. Oh, besok mau pilih aja. Oh, besok mau ke tempat ini. Iya. Halo. Oh, di sini terus ya sekarang ya. Udah stay lagi di sini. LDM. Iya, LDM. Oh, yang kecil kemarin ya? Kecil. Oh, ya. Makanya kan kemarin bayi. Ini juga penulis buku ini. Menurut Tante Ellen gimana pamerannya? Kalau aku seneng banget bisa datang ke pameran ini karena jarang loh satu keluarga semua pameran. Mulai dari papahnya, mamahnya, anaknya 4, semuanya pameran bareng-bareng, itu seru banget kan? Iya. Kasih. Sama. Hai, aku Ratna. Jadi hari ini lagi ada pameran ya, La Familia dari keluarga ABCD bertempat di ruang garasi. Ini adalah pameran hasil karya seni, proses berkesenian dari keluarga ABCD ya, dari aku, Mas Kuku, Ara, Bella, sama Caca. Ini adalah salah satu lukisanku ya. Jadi sebenarnya ini lukisan nggak diniatkan ya, karena kan anak-anak setiap kali belajar melukis kan dulu di sini, di ruangan ini. Itu kalau lagi ngecat kan suka ada cat air akrilik yang sisa ya di paletnya. Jadi ya mama gitu ya, daripada sayang kebuang. Jadi sisa-sisanya itu aku juga ada kanvas, aku colek-colek aja di kanvas dan jadilah ini selama beberapa minggu ya. Anak-anak kan kalau ngerjain nggak sekali jadi ya. Jadi ini temanya adalah tepi pantai gitu ya. Jadi ini lautnya, ini pantainya, terus ini ada pohon-pohon gitu ya. Nah ini coretannya Deto waktu itu masih baby ya. Jadi dia ikut nyoret-nyoret gitu. Ya jadilah lukisan ini dari cat sisa. Nah terus dengan pameran ini harapan kami adalah ya seni itu nggak ada yang salah, nggak ada yang jelek. Jadi buat siapa aja, walaupun mungkin nanti gedenya nggak pengen jadi seniman juga, harapan kami dari keluarga dari kecil itu sudah mencintai keindahan, mencintai seni. Karena dengan mencintai keindahan kita akan harapannya bisa punya jiwa yang lebih baik ya, karakter yang lebih baik, yang lebih mencintai kedamaian juga. Jadi kami sih berharap dengan pameran ini makin banyak keluarga, makin banyak anak-anak yang bersemangat untuk mengeksplorasi, untuk mencoba, dan untuk mencintai kesenian. Itu aja sih. Makasih udah hadir, Ayi dan mamanya. Kita lihat isi pamerannya, ayo. Caca, kamu paling suka yang mana? Oke, aku tunjukin. Yang punya kamu. Oke, aku tunjukin ya. Itu aku punya yang secangkir teh itu ceritanya itu secangkir teh buat mami itu, jadi aku kasihnya pas mami ulang tahun. Nah itu kenapa ada di tengahnya buku, karena biasanya tuh mami suka baca buku juga sambil minum teh. Jadi itu kan ada yang bis itu ceritanya bis wisata. Nah jadi itu bis wisatanya itu lagi ke taman. Nah tamannya itu jadi bis wisatanya itu ada anak-anak yang bawa balon. Jadi mereka itu jalan sambil bawa balon gitu. Jadi aku gambar yang udang kutub. Tadi aku gambar
landak warna-warni. Ini tuh belakangnya ini yang warna-warni itu tuh ini ya bulu-bulunya, tajam-tajamnya. Terus ini kan aku gambar, terus pipinya blem-blem, terus dah. Ini ada nih, ini sebenarnya buatan aku sama Caca. Terus kalau lukisannya ada di situ yang paling atas yang gambar wajah orang yang warna-warni. Terus ada lagi yang perahu, yang ada mobil sama perahu. Terus mungkin ini sebenarnya judulnya ini tuh warna-warni alamku, karena sebenarnya hampir semuanya itu tanaman, terus itu kayak warna-warni gitu. Sebenarnya proses berkesenian di keluarga kita itu cukup panjang juga ya. Awalnya memang malah dari Bella sama Caca ya, jadi mereka tahun berapa ya, mungkin sekitar 2019 lah ya, 18-19 lah gitu, itu ikut belajar melukis di sini di ruang garasi ya, dibimbing oleh Tante Kana gitu ya. Tiap minggu coba menggambar macam-macam lah gitu ya. Nah dari situ termasuk kita juga belajar ya, ternyata melukis waktu itu ya, melukis itu ya tidak ada yang salah, ya tidak harus sesuatu yang normatif ya. Artinya normatif itu yang banyakkan orang lihat itu bagus ya, misalnya kalau main pakai krayon yang warnanya gradasi itu kan udah, kalau lomba seperti itu kan hampir semuanya sama lah gitu ya. Tapi ini Tante Kana mengajari sesuatu yang berbeda ya. Ya it's yours gitu ya. Yang penting kamu konsepnya apa gitu. Bukan kalau anak-anak mungkin bukan konsep, tapi kalau kamu gambar apa itu kamu harus bisa ceritakan gambarnya itu apa kan gitu. Suruh menarasikan gitu ya. Terus diajarin juga bermacam-macam teknik, tidak hanya di kanvas ya, di kertas lah, di medan, berbagai macam media lah, segala macam gitu. Nah, kemudian memang mungkin si Ara yang gede itu memang ada daerah seninya, mungkin ada seninya juga cukup kuat gitu ya. Nah, dia mulai eksplor juga selain masalah lukisan, kemudian juga dia belajar juga yang apa, yang cuklen-cuklen ini dia juga belajar. Sebenarnya awalnya dia juga belajar di tempat lain lah untuk bisa gitu ya. Kemudian dia merajut, pansliddle, apa namanya ya, dia termasuk seni suara, balet itu dia emang seninya kuat gitu ya. Nah sebenarnya anak-anak tadi kemudian Deto belakangan dia ya karena atmosfernya ya, karena kakak-kakaknya melakukan seperti itu, jadi dia juga ikut-ikutan lah. Dan kalau di sini lihat mungkin paling banyak karyanya Deto ya, karena dia apa namanya, kakaknya apa dia langsung pengen lebih cepat gitu kan, jadi karyanya lebih banyak gitu. Ya at the end sebenarnya yang penting itu sebenarnya atmosfer ya, atmosfer. Jadi kita sebagai orang tua juga ikut juga gitu ya. Jadi kalau yang keluarga seniman, artinya yang orang tua seniman mungkin anaknya ikut-ikut berkesenian, tapi kalau ini kita kebalik sebenarnya. Jadi anaknya yang mulai duluan, tapi kita supaya menginspirasi juga bahwa ternyata orang tua juga mendukung ya, tidak hanya menyuruh, tidak hanya memfasilitasi, menyiapkan, tapi juga memberi inspirasi, memberi contoh juga dengan juga melakukan karya juga gitu. Kurang lebih begitu. Terima kasih Mas Kuku.
Oke. Setelah aku lihat ini, aku jadi punya inspirasi kalau misalkan untuk kayak bikin sesuatu yang mirip kayak gini, jadi punya ide kreasi yang baru. Udah. Sergi. Aku juga jadi ngelihatnya senang ini. Aku senang ngelihatnya ini orang-orangnya ngomong. Kalau aku itu ternyata aku baru sadar kalau semua yang ada di bumi ini bisa dijadiin kreasi. Halo, saya Kana Fudi Prakoso. Saya seniman praktisi dan juga pengelola Ruang Garasi. Ruang Garasi adalah ruang untuk berkesenian. Tidak hanya seni rupa, tapi seni-seni yang lain juga bisa. Dan memfasilitasi kawan-kawan untuk bisa memamerkan karyanya dan juga berdiskusi tentang seni yang di Jakarta ini sangat jarang. Untuk pameran La Familia sekarang adalah Ruang Garasi menginginkan La Familia ini adalah role model untuk keluarga-keluarga yang lain, bagaimana cara menularkan kecintaan terhadap seni dari usia dini. Dan ini adalah beberapa karya yang mereka kerjakan sudah lama sebenarnya, sangat intens, karena memang tidak bisa instan ya untuk mengenalkan seni terhadap anak-anak, tapi terus hasilnya luar biasa, sangat beragam, dan seni adalah kehidupan, dan inilah yang mereka pamerkan di sini. Semoga bisa menginspirasi keluarga-keluarga yang ada di Jakarta pada umumnya dan di seluruh Indonesia kalau bisa. Terima kasih. Arik Kuswoyo, saya seniman. Dulu waktu kecil saya nyanyi, terus main sinetron, terus main film. Pada saat saya punya anak, saya memberikan kebebasan kepada anak-anak saya satu tembok di mana saya cat khusus supaya mereka bisa menggambar dengan bebas di tembok itu. Apapun yang ada di dalam pikirannya boleh. Seperti itu. Setelah Mbak Ellen malang melintang dengan metode pengajarannya. Ya, silakan Pak. Ya, dari praktisi pendidikan dengan metode Charlotte Lesson, kami kan percaya bahwa anak itu terlahir bukan kosongan. Terlahir itu sudah di dalam dirinya itu ada banyak sekali potensi yang menunggu untuk diberi ruang, untuk diaktualisasikan. Itu satu keyakinan dasar. Kalau kita tidak meyakini anak punya itu, bagaimana kita akan mewujudkannya? Jadi sebelum kita mewujudkan sesuatu, kita harus percaya dulu bahwa itu ada. Seni itu juga tidak harus selalu dari keluarga yang seniman lalu semua anaknya pasti jadi seniman. Tidak juga dari keluarga yang bukan seniman lalu anaknya tidak mungkin jadi seniman, itu juga tidak. Jadi seperti di keluarga saya tidak ada yang seniman, tetapi adik saya menjadi seniman. Dan prosesnya sangat unik ya, dia mencari sendiri jalannya. Karena di keluarga tidak ada yang bisa memfasilitasi dia untuk mewujudkan itu. Jadi dia berproses sendiri sampai akhirnya dia sekarang hidup dari seni. Nah, ini kan kita tidak pernah bisa menduga ya apa yang sebetulnya ada di dalam diri anak. Jadi kita percaya dulu aja bahwa
anak itu di dalam dirinya ada banyak sekali potensi yang kaya, dan tugas orang tua adalah kita tidak menumbuhkan, tetapi kita memelihara, merawat. Jadi kalau kita menumbuhkan kan kesannya kata orang tuanya nih, anaknya jadi begitu gitu ya. Tetapi kalau dalam pemahaman CM itu sudah ada, tinggal kita merawat, memupuk. Makanya tugas orang tua di tahun-tahun pertama kalau dalam konsep pendidikan CM adalah memberi kebebasan yang sudah dialami oleh Mbak Sari ya, kebebasan untuk bereksplorasi yang juga Mbak Sari terapkan buat anak-anak. Kalau bisa anak itu jangan sampai dari bangun tidur sampai tidur lagi didikte oleh orang tua. Rasanya itu pasti seperti membelenggu sekali. Jadi kalau kita ingin anak-anak bisa mengeksplorasi termasuk dalam hal berkesenian, sesedikit mungkin kita campur tangan lebih baik gitu kan pada tahun-tahun awal, karena pada saat masih anak-anak mereka itu bekerja dengan, kalau istilah kawan saya budayawan di Semarang itu seni hasrat berkesenian yang purba, bilang gitu. Jadi tanpa dikasih tahu anak itu bisa ngerasa ini bagus, ini nggak bagus, lah pokoknya ya. Kalau disuruh-suruh nggak senang. Jadi kalau bisa nyuruhnya dikit aja. Ya, lebih banyak kebebasan lebih baik, anak lebih senang, lebih keluar, dan kemudian dia semakin menguasai alat-alat itu. Nah, ketika anak itu sudah mulai berkembang kemampuan nalarnya, baru kemudian kita lengkapi dia dengan teori. Maka kalau di dalam pendidikan CM, teori itu selalu belakangan. Dibiarkan eksplorasi dulu, teori kita kasih belakangan. Dan kita harus berhati-hati sekali, jangan sampai teori ini justru mematikan kreativitas alami yang ada dalam diri anak itu. Maka akan meriskan sebetulnya kalau anak dari kecil udah langsung dilesin gambar, melukis, terus harus gradasi, harus bentuknya gini, harus seluruh bidang itu semua, dan lain-lain gitu loh. Artinya sudah didikte apa yang harus dikerjakan, itu justru riskan ya, karena membuat anak terputus dengan kepekaan keseniannya, keindahannya yang lebih baik. Kalau diamati, kata saya berbincang-bincang ya dengan teman-teman yang di kesenian ini, anak-anak itu ketika dia bertumbuh besar, kemudian nalarnya mulai bekerja, ada kemungkinan rasa seninya itu kemudian terrepresi oleh nalarnya. Misalnya daun harus hijau, pohon harus coklat, matahari harus kuning, dan seterusnya. Jadi itu terrepresi oleh nalar. Maka ini memang sangat perlu berhati-hati sekali, perlu ada durasi yang cukup untuk anak benar-benar bebas bereksplorasi, mendapatkan banyak inspirasi dari sebanyak mungkin contoh-contoh karya seni yang indah, sehingga kemudian dia punya banyak ide untuk dia tuangkan, baru kemudian dikasih teori dikit-dikit, sehingga teori itu dia pakai bukan untuk membunuh imajinasinya, tetapi untuk membantu dia mengekspresikan dirinya. Karena dalam berkesenian ini nanti mungkin bisa dikomentari ya oleh yang berkecimpung di bidang seni, yang paling penting itu kan gagasan, bukan teknik. Bukan ya teknik penting, tapi nomor satu kan kekuatan gagasannya. Setelah kekuatan gagasannya ada, maka kemudian bagaimana dia memvisualisasikan itu. Jadi keterampilan itu menyusul gagasan. Gagasannya kuat, maka kemudian dia bisa memvisualisasikannya bagaimana. Jadi kalau hanya sekedar skill memvisualisasikan, saat ini kita
kita hidup di era artificial intelligence. Tadi saya barusan baca artikel, salah satu katanya profesi yang akan tergusur oleh teknologi adalah ilustrator. Kenapa? Karena komputer itu sekarang sudah bisa meniru segala macam teknik-teknik ya, berkesenian. Kalau hanya teknis ya, itu komputer bisa disarankan ya buat orang tua kalau punya anak, salah satu cara untuk membuat dia terasah gitu, tumbuh terpelihara kepekaan seninya dan kekuatan untuk memahami konsep atau ide dari suatu karya adalah sering-sering diajak ke pameran, sering-sering diajak ke konser, dan kemudian paling bagus lagi kalau bisa berdialog dengan seniman, karena itu akan membuat dia mendapatkan gagasan yang kelak akan dia proses di dalam pikirannya sendiri untuk dia menciptakan gagasan ini. Nah, pada saat kita tidur, kita akan mengalami fase tidur REM dan non-REM. Jadi fase non-REM itu berarti ketika pupil kita tidak bergerak, adalah untuk memindahkan apa yang kita alami sepanjang hari ya, untuk kemudian disolidkan di memori jangka panjang. Nah, fase REM itu kegunaannya adalah pada saat kita tidur, maka kita akan mengeluarkan semua hal yang pernah kita lihat, kita saksikan, kita pikirkan, itu semua akan keluar pada fase REM, lalu terkoneksi satu sama lain. Ya. Maka orang yang memasukkan ide-ide luhur ke dalam pikirannya akan mengeluarkan lagi ide-ide luhur. Tapi orang yang memasukkan ide-ide dalam tanda kutip sampah ya dalam pikirannya, maka akan mengeluarkan ide-ide sampah. Jadi Mas Budi, selamat sore semuanya. Terima kasih sekali lagi ya sudah hadir. Terima kasih Mbak Salim, Mbak Arum yang sudah hadir sore hari ini. Jadi sebenarnya kami berdua itu, kalau tadi Mbak Salim cukup beruntung ya, sejak kecil sudah dipupuk, tapi nggak pernah. Jadi memang orang tua kami itu ya yang tipikal ya pokoknya sekolah aja gitu ya, akademis aja, nanti kerja ya bisa dapat kerja cari uang gitu kan ya, tidak berpikir bahwa seni itu bisa menghidupi gitu kan. Jadi memang tidak pernah punya cukup kesempatan untuk mengeksplorasi segala macam potensi itu tadi. Schooling gitu ya, disitulah petualangan kami sebagai keluarga itu baru dimulai. Jadi dulu itu paling saya berkeseniannya cuma ikut paduan suara, itu masuk keseniannya. Ikut paduan suara sekolah, paduan suara mahasiswa gitu ya, sebenarnya nggak pernah. Nah, ketika memutuskan untuk menjadi homeschooler, itu memang ketika anak-anak itu yang nomor 2 itu masih usia dini ya, dan yang nomor 3 juga masih balita. Jadi dari situ kami itu banyak bertualang tadi ya Mas, banyak berjalan-jalan ya. Kalau zaman dulu itu awal-awal homeschooling anak masih kecil kan field trip kesana kemari gitu ya, itu termasuk mengunjungi museum, mengunjungi pameran, terus kemudian belajar melukis juga. Nah, ya sudah, jadi mengalir aja ya dalam keseharian, entah secara tidak sengaja kami saling menjadi atmosfer ya. Jadi sebenarnya anak-anak ini justru yang lebih banyak menanti kami sebagai orang tua untuk kemudian juga senang berkesenian. Dan akhirnya kami juga membiarkan anak-anak itu mengeksplorasi mastering activity-nya jadi banyak gitu ya. Jadi malah nggak repot ya. Jadi karena mereka sudah tahu, udah selalu ada ide gitu ya, mau ngapain gitu ya, tanpa harus saya mendiktekan mereka mesti ngapain gitu. Jadi setiap waktu luang, bahkan mungkin itu menjadi penyelamat kami ya waktu pandemi kemarin ya, ketika nggak bisa kemana-mana, nggak bisa ketemu orang, itu kan sebenarnya
sangat stressful ya buat anak-anak ya kalau bagaimana keluarga Mbak Ratna bersama anak-anaknya belajar menggambar atau belajar seni, itu yang jelas terlihat progresnya itu Deto selama di sini kakak-kakaknya belajar, Deto mungkin itu tapi serapannya luar biasa. Begitu bangun nangis, nanti datang besoknya lagi datang dia dalam posisi tidur, tapi serapan terhadap apa yang dipelajarin kakak-kakaknya itu langsung nempel. Itu bukti bahwa itu penting. Tidur itu penting, ya. Tapi bahwa seorang itu ada, itu sudah full dengan sesuatu yang memang harus dipelihara. Terima kasih. Sampai jumpa.